Luar biasa. Inilah salah satu pidato terhebat Presiden Prabowo selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang telah disampaikan oleh Pak Prabowo pada hari ini 12 Desember 2024. Baik, mari kita saksikan sama-sama poin-poin penting, poin krusial, dan kesimpulan dari pidato terbaru Pak Prabowo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Lagi-lagi kita melihat pidato seorang Prabowo yang menggelegar, Lur ya. Ini adalah pidato yang sangat luar biasa dari Bapak Prabowo selama menjabat jadi Presiden RI ya, sudah mencapai puncaknya. Gimana pidato Prabowo yang menggebu-gebu dan menggelegar di video kali ini? Langsung aja kita tonton videonya sama-sama. Jangan lupa like, share, dan komen, Lur ya. Check it out. Saudara, saya merasa nyaman Golkar bersama saya. Saya merasa nyaman dengan partai-partai Koalisi Indonesia Maju. Saya merasa nyaman ada Mbak Puan di sini malam hari ini. Dan saya menghargai PDIP. Walaupun saya punya gagasan Persatuan Nasional mau ikut-ikut Bung Karno, tapi saya menghargai bahwa untuk demokrasi mungkin perlu ada yang di luar koalisi sebagai check and balance untuk mengawasi kita. Tapi saya yakin, walaupun di luar di dalam, saya yakin di ujungnya seluruh partai politik yang di Indonesia, dalam hati mereka, hati paling dalam adalah cinta tanah air. Pasti itu Pak ya. Merah putih. Nah. Karena itu kita sekarang ini harus percaya diri. Jangan lagi kita mau diadu domba. Belajarlah dari sejarah. Kita terlalu lugu, bangsa Indonesia terlalu lugu. Kita sering dibohongi. Kita harus ngoreksi diri. Lugu, bukalah semua ajaran. Bukalah buku-buku pelajaran. Bukalah pelajaran nenek moyang kita sendiri. Pemimpin tidak boleh lugu. Pemimpin harus waspada. Eling lan waspodo. Tidak boleh lugu. Makanya saya perlu cukup lama untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya menganggap itu sebagai bagian penggemblengan, bagian pendidikan. Ya, pelajaran. Sebenarnya capek juga 20 tahun. 2004, 2009, 2014, 2019, baru tahun 24. Tapi mungkin itu yang membuat perjalanan itulah yang harus saya tempuh. Jadi saudara-saudara, ini terutama yang kemarin di pilkada belum terpilih, benar disampaikan ketua umum kalian, jangan pernah menyerah, jangan pernah patah hati ya. Bertarung biasa, bertarung jatuh itu biasa. Yang tidak biasa adalah setelah jatuh berdiri lagi, bertarung lagi, saudara-saudara. Jadi ini pelajaran yang saya jalankan. Tapi saya sangat tertarik pemikiran ketua umum Partai Golkar. Menurut saya hari ini yang paling penting yang disampaikan ketua umum Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan ada sesuatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Benar Pak. Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga, yang menang lesu, apalagi yang kalah. Kita harus berani mengoreksi diri. Karena itu saya hargai bahwa ketua umum saudara itu jeli. Itu saya katakan beliau ini cerdas. Makanya nanti anak-anak Indonesia harus banyak makan ikan. Saudara-saudara, kembali ke yang serius ya. Ini benar. Ketua umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing ya. Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien ya. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah, DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi,
uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Kalau saya, ya, jangan terlalu dengar itu konsultan-konsultan asing itu loh. Ya. Saya, kali lagi, saya tidak mau mengajak kita untuk anti orang asing. Tidak. Tapi belum tentu mereka mikirin kita kok. Benar. Kalian harus bikin demokrasi. Sebaiknya kalian kalau bisa tiap 3 bulan pilkada. Belum tentu dia. Iya kan? Jadi saudara-saudara, tadi saya kira acara malam ini ya bagus, tadi tari-tari gitu, saya suka juga itu. Tapi ini tadi sesuatu yang buah dari acara malam hari yang paling penting tadi, keberanian seorang ketua umum partai menyampaikan sesuatu yang menjadi pembicaraan semua partai. Benar nggak? Ketua umum partai, benar nggak? Kalian kembali dari pilkada kapok nggak? Benar nggak? Yang menang yang kalah begini semua. Saudara-saudara, tapi kita kemarin buktikan ya, saya pemimpin Koalisi Indonesia Maju, waktu mau mulai pilkada saya bebaskan. Silakan anggota koalisi kita bebas, mau calonkan siapa bebas. Kadang-kadang kita bersatu, kadang-kadang kita berhadapan, ya kan? Golkar ngalahin Gerindra berkali-kali di beberapa tempat, nggak apa-apa, ya kan? Tapi kita kalahkan Golkar juga. Gak ada masalah, benar-benar itu. Kita sekarang yang penting yang terbaik untuk rakyat. Benar. Saya kira cukup ya sambutan saya. Betul, eh? Nggak bosan kalian dengar, eh? Hati-hati loh, minum kopi dulu ya, boleh. Benar-benar luar biasa Bapak Prabowo ini ya. Selain tegas, pintar dan berwibawa, dia juga senang bercanda loh ya. Jadi semua anggota yang tergabung dalam pidato dan rapat ini semua tersenyum bahagia dan juga mempersatukan antara partai lain dan partai lainnya. Seperti PDIP dengan Bapak Prabowo jadi lebih dekat dengan kedatangannya Mbak Puan ya, anak dari Ibu Megawati. Dan juga dari pidato Presiden ini menunjukkan semua kalangan Lur ya. Mempersatukan, memang haruslah semua partai Indonesia harus mencintai negara Indonesia karena memang mereka berdiri di Indonesia itu sendiri. Dan juga Bapak Prabowo ini memang orangnya agak-agak sedikit senang bercanda juga loh ya, membuat semua peserta yang ada di dalam tribun ini tertawa dengan senang hati dan juga menjadi seperti saudara, tidak ada lagi permusuhan antara partai lain dan partai lainnya. Luar biasa banget. Persatuan dan persatuan Indonesia itu benar-benar tercipta di ruangan ini loh ya, karena pidato Bapak Presiden kita Bapak Prabowo yang luar biasa. Kita lanjut Lur. Risiko kalian ya, kalian. Tapi saudara-saudara, inti-intinya sudah saya sampaikan berkali-kali. Kalian sudah tahu. Saudara-saudara, dunia tidak sedang baik-baik saja. Geopolitik negara-negara besar ini sedang tegang, sedang mau kita bersyukur kita non-blok, kita bebas aktif, kita tidak mau ikut kemana-mana, tapi tetap kita harus waspada. Kita tidak boleh pecah, kita tidak boleh diadu domba. Kita menjaga kerukunan antara umat agama, kerukunan antara suku, kerukunan antara kelompok etnis, kerukunan antara ras. Kita tidak boleh pecah, kita tidak boleh terpancing, dan ini tanggung jawab kita semua sebagai pemimpin harus memberi contoh. Dan kita bersyukur bahwa kita sekarang berada dalam kondisi saat ini. Kita harus sadar perdamaian bukan hadiah dari langit. Perdamaian adalah upaya yang sulit. Saudara lihatlah berita tiap hari tiap malam, bagaimana sebuah negara bisa hancur, bisa pecah, puing-puing, habis kota, habis peternakan, habis kehidupan karena tidak arifnya para pemimpin. Saudara-saudara sekalian, tidak semua negara dan tidak semua kekuatan di dunia beritikat baik. Untuk itu kita harus waspada. Dan kuncinya adalah kalau semua unsur pemimpin dari semua lapisan bisa rukun bersatu. Tidak berarti kita tidak beda pendapat, tapi di ujungnya kita tidak boleh
bermusuhan. Benar. Saudara-saudara, saya tidak pernah mau terpancing untuk membenci. Di bidang politik kita tidak boleh sampai membenci lawan, mencaci maki, menghardik. Kembali kepada kepribadian kita, kembali ke kepribadian asli bangsa Indonesia. Dari seluruh suku kita diajarkan oleh nenek moyang kita, ya kan? Bermusyawarahlah, berundinglah, mikul duwur mendem joro. Yang negatif kita tanam, yang baik kita angkat. Itu rumus saya kira. Tidak mungkin hubungan antara manusia, hubungan antara kelompok, tidak mungkin tidak ada selisih, tidak mungkin tidak ada salah ucap, tidak mungkin ada salah tindak, tidak mungkin ada salah sangka, tidak mungkin. Dan waspada terhadap teknologi. Belum tentu teknologi 100% membawa kebaikan. Sosmed, saya kadang-kadang kaget juga, apalagi ini ya, Prabowo menghardik siapa, ya kan? Prabowo memaki-maki, nggak ada. Saya lihat, waduh, di mana? Saya cek, rupanya hoax. Terlalu gampang bikin hoax, terlalu gampang bikin fake news, saudara-saudara. Itulah. Iya lor ya, Bapak Prabowo memang menanamkan persatuan dan kesatuan lor ya. Persatuan dari partai-partai dan kalangan masyarakat, pentingnya masyarakat itu adalah penting lor ya, karena memang dunia ini sedang tidak baik-baik aja. Dengan pidato Bapak Presiden ini yang menyatukan segala kalangan, itu mungkin membuat Indonesia lebih kuat lor ya dari geopolitik yang sedang terjadi saat ini di dunia lor ya. Banyak sekali peperangan dan juga banyak sekali orang-orang yang saling susah untuk diomongin lor ya. Mungkin Bapak Prabowo ini banyak sekali dapat cacian makian dari kalangan masyarakat atau lawan-lawan politiknya lor. Tetapi Bapak Prabowo dengan ikhlas melawan itu semua dan merangkul semua kalangan yang pernah berseteru dengannya, walaupun orang-orang itu pernah dibantu dan tolong dari Bapak Prabowo selalu memaafkan, karena memang jiwa nasionalisme Bapak Prabowo ini memang luar biasa lor ya. Dan juga Bapak Prabowo tidak ingin kalau Indonesia, setiap politikus Indonesia, petinggi-petinggi negara berseteru walaupun beda partai, mereka ingin bersatu untuk disatukan oleh Bapak Prabowo. Karena membangun Indonesia itu tidak bisa dengan satu partai atau satu orang atau dua orang lor ya. Semua kalangan harus bersatu, barulah Indonesia akan tercapai cita-cita yang menjadi Indonesia Emas tahun 2045 nanti. Kita lanjut lor. Oke. Saudara, saya kira ingin saya sampaikan, di tengah ketegangan Indonesia bersyukur, banyak kekurangan kita dan tetap kita sekarang masih banyak PR, masih banyak rintangan harus kita atasi. Kekayaan kita masih banyak yang bocor. Saya mengajak kita semua bersatu. Saya disumpah di depan perwakilan rakyat, di depan rakyat Indonesia dan di hadapan Tuhan yang Maha Besar. Saya disumpah, saya bersama saudara Wakil Presiden disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan untuk menjalankan undang-undang. Jadi kalau ada pelanggaran hukum, ya tidak ada pilihan lain, saya harus tegakkan hukum. Luar biasa. Jadi saya menghimbau, menyampaikan kepada semua unsur, istilahnya yang pernah menyimpang, kembalilah ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Semua unsur harus patuh sama hukum. Saya melihat laporan-laporan terlalu banyak kekayaan kita, ada yang diselundupkan keluar, illegal mining, illegal ini, illegal itu, ya, manipulasi laporan, nggak mau bayar pajak, nggak mau bayar kewajiban kepada negara, menerima fasilitas dari negara, memanfaatkan milik rakyat, tapi tidak memenuhi kewajibannya, akan kita hentikan. Dan saya minta dukungan seluruhnya. Saya mohon dukungan Partai Golkar, saya minta dukungan semua partai, ya. Saya juga sudah sampaikan di kalangan partai saya, Gerindra, jangan karena kau merasa Gerindra kau berbuat menyimpang, berbuat seenaknya, kau berharap Gerindra akan melindungi kau. Tidak. Wow, tidak pandang bulu benar-benar ya. Ada yang menang-menang, gubernur, wali kota, bupati, tanya mereka apa yang saya sampaikan waktu mereka menang. Selamat kau menang, jadi pemimpin baik, jangan korupsi. Itu saya sampaikan, karena kalau kau mengkhianati rakyat, maaf, saya yang akan pertama menindak saudara-saudara sekalian. Itu saya sampaikan, benar-benar. karena pasti tiap institusi ada yang baik dan ada yang tidak baik. Semua institusi, jangan kita khawatir, jangan ada loyalitas jiwa kors yang keliru. Kita mau lindungi anggota kita padahal dia salah. Seluruh institusi bisa berkorban. Jadi itu saudara-saudara, saya terima kasih dukungan saudara-saudara sekalian.
Marilah kita berbuat sejarah yang baik. Saya sampaikan berkali-kali, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Kita nanti dipanggil Tuhan, yang kita tinggalkan hanya nama kita. Apa Benar, nama Bapak. baik atau nama tidak baik? Luar. Sebelum bertindak, ingat selalu nama baikmu. Ingat istri dan anakmu. Saya sedih kalau saya lihat ada kawan saya, rekan saya, mantan senior saya, mantan junior saya ditangkap masuk penjara. Saya sedih. Saya bertanya, bagaimana istrinya? Bagaimana anaknya? Bagaimana anaknya di sekolah? Bapakmu koruptor ya? Oh, bapakmu kemarin ditangkap ya? Luar. Bagaimana anaknya? Ini masih ada 18 poin lagi, tapi sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih golongan karya. Selamat berjuang, berbuat yang terbaik. Bersama-sama kita berbuat yang terbaik untuk masa depan rakyat Indonesia, untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Majulah golongan karya. Merdeka! Luar biasa lur ya. Aduh, gue jadi sedih kalau misalnya pengen tetean mata kalau Bapak Prabowo mengomongkan itu semua lur ya. Dia tidak pandang bulu, walaupun satu partai, dia sebagai ketua partai Gerindra, tapi kalau misalnya ada anggotanya yang macam-macam untuk kesejahteraan rakyat, korupsi atau lainnya, dia akan tindak tegas dan akan memecatnya. Luar biasa banget seorang presiden bertanggung jawab benar-benar kepada mandat dari masyarakat lur ya. Dia tidak ingin menyengsarakan rakyat dan juga tidak ingin melihat masyarakatnya sengsara. Ini adalah peringatan keras untuk dari Bapak Prabowo untuk setiap anggota merah putih, kabinet merah putihnya ya lur ya. Bapak Presiden memang luar biasa jiwa nasionalismenya. Dia benar-benar menjunjung tinggi ya amanat dan amanah dari dari rakyatnya. Dia tidak ingin melihat rakyatnya susah atau menderita lur ya. Inilah sosok seorang pemimpin yang kita dambakan selama ini lur ya, selalu berpihak kepada rakyat dan tidak mementingkan kalangan atas lur ya. Bapak Prabowo selalu mementingkan kalangan bawah dan menengah. Karena mungkin Bapak Prabowo melihat kalau misalnya pejabat-pejabat negara seperti menteri dan jajarannya mungkin mereka sudah cukup lur ya. Kenapa mereka masih harus berkorupsi? Cobalah dengan rendah hati kita lihat ke bawah rakyat-rakyat kita yang memberikan mandat kepada mereka. Coba lihat apakah sudah makan atau belum. Itu adalah ada satu pemimpin yang luar biasa lur. Dan jiwa itu gue lihat dari Bapak Prabowo yang selalu mementingkan orang-orang bawah lur. Dia tidak ingin melihat, benar-benar melihat rakyat menderita, tidak ingin lur ya. Makanya Bapak Prabowo menjadi presiden tidak ingin melihat para pejabat dan kabinet merah putih ada yang bermacam-macam, apalagi sampai korupsi lur. Itu akan ditindak tegas oleh Bapak Prabowo. Itu adalah jiwa nasionalisme yang luar biasa banget pokoknya. Sehat selalu untuk Bapak Prabowo, amanah selalu untuk menjaga amanah dari rakyat sebagai presiden dan juga selalu menjunjung tinggi nasionalisme, cinta kepada rakyat dan kalangan bawah. Gimana kalau menurut kalian lur tentang video pidato Bapak Presiden ini? Gue sangat terharu lur. Luar biasa. Sehat selalu Bapak. Sekian alasan dari gue kali ini lur, kurang lebih aku minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.